Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dalam tugas modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Tugas pertanyaan pemantik pada modul 1.1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya yakin sebagai guru mengenai hal-hal berikut ini. Guru merupakan penentu keberhasilan peserta didik. Anggapan saya bahwa guru menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk menguasai teknik dan pendekatan pembelajaran supaya mampu mengelola kelas dan murid. Para murid menunggu instruksi dari guru dan menerima materi. Yang kedua, pemikiran saya adalah bahwa siswa harus mendengarkan fokus setiap penyampaian materi pembelajaran, duduk rapi dan diam tanpa ada aktivitas lain. Kemudian menggunakan buku dan bahan ajar yang ada, serta mengerjakan tugas yang diberikan selama pembelajaran berlangsung. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, melihat sudut pandang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengertian menuntun di sini memiliki makna bahwa peserta didik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, akan tetapi pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan di sini yaitu berpihak pada anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digunakan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang samar-samar. Berdasar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka saya harus merubah pemikiran pendidikan dengan cara yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru dan buku bukan satu-satunya sumber belajar murid, karena masih banyak sumber lain sebagai pembelajaran yang dapat dengan mudah mereka akses. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Guru hanya menuntun, mengarahkan, serta guru sebagai fasilitator. Tiga, mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitas anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat saya terapkan di kelas seperti cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya 1. Perancang pembelajaran yang interaktif dan inovatif, menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Penerapan pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Budi pekerti merupakan aspek pembelajaran yang utama. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kelima, menerapkan sistem AMO, jadi menuntun bukan menuntut. Keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran.
7. Menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan ialah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat pada anak. Pendidikan haruslah dapat mengajarkan atau menanamkan budi pekerti, bukan sekedar hanya ilmu akademis saja dalam pendidikan. Sejatinya pendidikan yaitu berhamba pada anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.